Hello historians. Welcome to my channel, Mist Story, a channel that specifically discusses world history, culture, and civilization. Perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banyumas akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak. Tentu hal ini tidak lepas dari peran para kasepuhan terdahulu di Kabupaten Banyumas dan pemimpin di Kabupaten Banyumas yang terus bahu-membahu dengan warga Kabupaten Banyumas untuk menjadikan Banyumas lebih maju dan berkembang. Namun terlepas dari gemerlapnya kota Purwokerto yang menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas ini, siapa sangka kabupaten ini pernah salah dalam memperingati hari jadi. Setiap daerah tentunya memiliki hari jadi. Hari jadi di setiap daerah biasanya diambil dari kisah sejarah dan bukti-bukti yang mendukung tentang permulaan berdirinya daerah tersebut. Bukti-bukti tentang peninggalan bersejarah ini akan dikaji dan diteliti oleh para ahli sejarah untuk mendapatkan hasil yang paling mendekati. Begitupun dengan Kabupaten Banyumas, kabupaten ini merubah hari jadinya yang awalnya di tanggal 6 April setiap tahunnya, di tahun 2016 diganti menjadi tanggal 22 Februari setiap tahunnya. Lalu kenapa hari jadi itu dirubah? Dan apakah perubahan sudah sesuai dengan sejarah? Makanya yuk, kita tonton sampai akhir ringkasannya. Jangan di-skip ya. Bicara tentang hari jadi sebuah daerah tentunya tidak akan lepas dari sejarah, karena dari sejarah inilah yang nantinya akan membuktikan kebenarannya. Cerita Banyumas sendiri, menurut buku Sejarah Banyumas yang ditulis oleh Bambang S. Purwoko, diawali dari 441 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1582 Masehi, di mana Raden Djoko Kaiman atau Raden Semangun yang waktu itu secara kesatria menghadap dan memenuhi titah panggilan Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya. Raden Djoko Kaiman mewakili saudara-saudaranya menghadap ke Kanjeng Sultan terkait dengan kematian Adipati Wargohutomo I, yang tidak lain adalah mertua Raden Djoko Kaiman sendiri, yang meninggal ditikam oleh Tumenggung utusan dari Sultan Pajang. Kematian dari Adipati Wargohutomo I ini yang sebenarnya membuat anak-anak dari Adipati Wargohutomo I tidak ada yang berani menghadap ke Kanjeng Sultan, karena mereka takut akan dihukum mati juga oleh Kanjeng Sultan. Sehingga Raden Djoko Kaiman yang waktu itu adalah anak menantu dari Adipati Wargohutomo I ini secara kesatria dan berani menghadap Kanjeng Sultan untuk mewakili para saudaranya. Mengenai kematian Adipati Wargohutomo I akan kami bahas di video terpisah dengan judul Sejarah Wirasaba, Kisah Perjodohan yang Membawa Petaka. Namun nasib baik memang sedang berpihak pada Raden Djoko Kaiman, karena sebenarnya Sultan Hadiwijaya memanggil perwakilan dari keluarga Wargohutomo I untuk menghadap beliau. Itu karena beliau mau menyampaikan permintaan maaf dan belasungkawa kepada keluarga Adipati Wargohutomo I, karena telah terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan wafatnya Adipati Wargohutomo I. Setelah Kanjeng Sunan menyampaikan alasannya, kenapa menyuruh Tumenggung Kasultanan Pajang untuk membunuh Wargohutomo I dan meminta maaf kepada keluarga Adipati Wargohutomo I. Selanjutnya, Kanjeng Sunan melantik Raden Djoko Kaiman menjadi Adipati Wirasaba menggantikan Wargohutomo I yang tidak lain ayah mertua Djoko Kaiman sendiri, yang sudah mangkat. Dalam kesempatan itu pula Sultan Hadiwijaya memberikan kekancingan sebagai bukti bahwa Raden Djoko Kaiman telah diangkat menjadi Adipati Wirasaba yang ketujuh oleh Sultan Hadiwijaya. Menghadapnya Raden Djoko Kaiman ke Pajang dan dilantiknya Raden Djoko Kaiman sebagai Adipati Wirasaba ketujuh ini, menurut Bambang S. Purwoko dalam bukunya yang berjudul Sejarah Banyumas terjadi pada tanggal 6 April tahun 1582 Masehi, sehingga pada tanggal itu diperingati sebagai Hari Jadi Banyumas. Lalu kenapa sekarang Hari Jadi Banyumas yang diperingati adalah tanggal 22 Februari? Mungkin itu pertanyaan yang timbul di benak para pemirsa. Jadi, menurut laman resmi Pemda Kabupaten Banyumas, berdasarkan penelitian dan telaah yang mendalam, terdapat sebuah naskah yang sangat penting dan menentukan dalam kaitannya penelusuran sumber sejarah untuk menentukan kapan hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebenarnya. Naskah tersebut dikenal dengan nama Naskah Kalibening. Pada waktu menjelang diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas tentang hari jadi Kabupaten Banyumas, Soekarto sebagai peneliti tidak memperoleh sumber yang tersimpan pada juru kunci makam Kalibening.
Sumber naskah Kalibening memang tergolong naskah sakral dan tidak sembarang waktu boleh dibuka dan dibaca. Penelitian yang tergesa-gesa tentu saja tidak memungkinkan Soekarto untuk membaca teks tersebut, apalagi teks tersebut termasuk sulit bacaannya karena banyak tulisannya yang rusak dan tidak terbaca, bahkan beberapa halaman dimungkinkan telah lenyap. Naskah Kalibening mencatat suatu peristiwa yang berkaitan dengan penyerahan upeti kepada Sultan Pajang pada tanggal 27 Pasa, hari Rabu sore. Memang diakui bahwa teks Kalibening cenderung anonim, artinya, tokoh yang diceritakan tidak disebutkan namanya, tetapi jati diri tokoh-tokoh itu bisa diinterpretasikan melalui perbandingan dengan teks-teks yang lain. Teks Kalibening menyebut peristiwa penyerahan upeti itu juga berkaitan dengan sang mertua, dalam bahasa Indonesia, bapak atau ayah, sehingga tanggal tersebut dapat dipakai sebagai patokan hari jadi Kabupaten Banyumas. Angka tahun yang dipakai adalah berdasarkan kesaksian teks yang dikandung oleh naskah Kranji Kedung Wuluh dan catatan tradisi pada makam Adipati Merapat di Astana Redi Bendungan, yang berada di daerah Desa Dawuan, Kabupaten Banyumas, yang menyatakan bahwa tahun 1571 Masehi adalah awal kekuasaan Adipati Merapat, yaitu Raden Djoko Kaiman, dan tahun 1570 sampai dengan tahun 1582 Masehi adalah periode kekuasaan Adipati Merapat. Jadi, tahun 1582 Masehi bukan merupakan tahun awal, tetapi merupakan tahun akhir kekuasaan Adipati Merapat. Di samping itu, tahun 1571 Masehi juga terpampang pada papan makam dan batu grip makam Adipati Merapat yang masih ada pada tanggal 1 Januari tahun 1984 Masehi. Setelah itu makam direnovasi. Renovasi tersebut telah menghilangkan data tersebut. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka tanggal 27 Pasa tahun Masehi 1571 bisa ditetapkan sebagai hari jadi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bulan Ramadan pada tahun 1571 Masehi jatuh pada tahun 978 Hijriah. Setelah dihitung, maka ditemukan tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah dan setelah dikonversikan dengan tahun Masehi, maka ditemukan tanggal 22 Februari 1571 Masehi yang bertepatan dengan Kamis Wage, Rabu sore. Tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah atau tanggal 22 Februari 1571 Masehi ditentukan sebagai patokan hari jadi Kabupaten Banyumas berdasarkan perhitungan tanggal dan hari di mana Raden Djoko Kaiman, Adipati Merapat, yang bergelar Adipati Warga Utama II, diangkat atau ditetapkan oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wirasaba ke-7 menggantikan rama mertuanya yaitu Adipati Warga Utama I atau Adipati Wirasaba VI. Djoko Kaiman yang telah diangkat menjadi Adipati Wirasaba ke-7, beliau membagi daerah kekuasaannya menjadi 4, sehingga Raden Djoko Kaiman terkenal dengan nama Adipati Merapat. Sedangkan beliau Raden Djoko Kaiman merelakan kembali ke Banyumas dengan maksud mulai membangun pusat pemerintahan yang baru. Daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan ialah hutan tembaga sebelah barat laut daerah Kejawar, dan sekarang terletak di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan di Desa Kalisube dan Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas. Dengan demikian, tanggal 27 Ramadan 978 Hijriah atau 22 Februari tahun 1571 Masehi lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena ada sumbernya atau ada dokumennya. Tanggal tersebut merupakan alternatif kuat untuk ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas sebelum ditemukannya sumber sejarah yang lain yang lebih kuat. Raden Djoko Kaiman atau Raden Djoko Semangun adalah putra Raden Banyak Sosro dengan ibu dari Pasir Luhur. Raden Banyak Sosro adalah putra Raden Baribin, seorang pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan maka menghindar ke Pajajaran dan akhirnya dijodohkan dengan Diah Ayu Ratu Pamekas putri Raja Pajajaran. Sedangkan Nyi Banyak Sosro, ibu Raden Djoko Kaiman adalah putri Adipati Banyak Galeh, Mangkubumi II, dari Pasir Luhur. Semenjak kecil Raden Djoko Kaiman diasuh oleh Kiai Meranggi Semu di Kejawar yang dikenal dengan nama Kiai Sembarta dengan Nyi Ngaisah yaitu putri Raden Baribin yang bungsu. Adipati Banyak Galeh adalah keturunan ke-9 dari Raden Arya Bangah dari Galuh Pakuan putra Pajajaran.
Dari sejarah terungkap bahwa Raden Djoko Kaiman adalah merupakan satria yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas, khususnya karena mencerminkan 1. Sifat altruistis, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri. 2. Merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon. 3. Serta pembangkit jiwa persatuan kesatuan, Majapahit, Galuh Pakuan, Pajajaran, menjadi satu daerah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya. Dengan demikian tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas adalah Satria. Demikian sejarah singkat tentang terbentuknya Kabupaten Banyumas dan kenapa ada perbedaan pendapat mengenai hari lahir Kabupaten Banyumas. Semoga ringkasan ini bisa memberikan jawaban kepada para pemirsa semua mengenai simpang siurnya sejarah tentang hari jadi Kabupaten Banyumas. Terima kasih.